Oke, kembali lagi di A1. Gue udah males sih konten ini sebenarnya. Kenapa sih lu malas sini? Kenapa? Jujur sama gua. Penontonnya segitu-segitu aja, nggak kayak konten-konten konspirasi gitu. Coba kalau lu bahas misalnya, Bener juga konspirasi. iya bahas soal apakah Neil Armstrong itu sampai ke bulan atau enggak. Gitu. Apakah bumi itu Sejuta. bulat apa datar? Iya, jadi yang kayak begitu. Jadi Apakah yang bernama Wahyudi itu beragama Yahudi? iya, atau apa namanya Indonesia merdeka karena dibantu oleh CIA gitu misalnya. Ya bisa jadi sih, tapi tapi ya kita datanya mana gitu. elit global gitu. Elit global, Cina, Ya, semuanya lah disebut lah Remason, Iya. Illuminating, nothing gitu. semuanya. KTP laminating gitu kan. Tapi ngomong masuk konspirasi, gue agak-agak gerah sih lama-lama konspirasi ini. Karena sekarang dampaknya bisa bahaya, cuy. Iya, menurut lo apa yang menyebabkan orang kita nggak kritik kok. Enggak, itu suara pos ronda. Biasanya kan tung, 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 tung. Ya, jadi apa yang menyebabkan orang percaya konspirasi? Kalau menurut gue sih karena memang konspirasi itu seru untuk diomongin, itu aja sih. Kan banyak hal lain, catur juga seru bro. Ya nggak semua orang menganggap catur seru sih, Ri. Ya, maksudnya Tapi Queen's Gambit seru. ya banyak orang juga yang anggap catur itu seru juga gitu. Kira-kira kenapa ya menurut lo orang percaya konspirasi? Kalau gue lihat sih, emang orang itu lebih suka percaya yang dia mau percaya. Dan Oke. yang apa namanya, yang dia yang menurut dia nyaman untuk dipercaya, itu doang yang dipercaya sama dia. Ya orang cenderung mencari sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Iya. Ya makanya kalau dia percaya bahwa apa namanya dia punya keyakinan bahwa pemerintah ini tidak baik gitu ya. Apapun cerita yang tidak baik soal pemerintah itu mau logis maupun enggak dia akan percaya. Dia kan percaya, dengar. Dan dia nggak bakal percaya yang misalnya ada yang positif nggak percaya. Nggak akan percaya. Itu konspirasi. Walaupun positifnya benar atau walaupun ya begitu juga sebaliknya ada cerita orang yang pro pemerintah gitu ya. Walaupun cerita positif soal pemerintah walaupun ngaco Dipercaya juga. dipercaya juga. Yang nyaman menurut dia aja gitu. Nah, jadi memang dia akan cenderung mencari informasi yang sesuai dengan preferensi dan latar belakangnya gitu. Yuk, berarti udah ketemu solusinya. Oke, selesai kita satu. Ya, Enggak, bukan itu kita ya, kita mah. artinya kan variabel orang terdidik, orang pinter, orang sekolah tinggi itu nggak begitu berpengaruh kayaknya ya untuk menentukan apakah orang ini akan percaya konspirasi atau enggak gitu. Ya, orang pintar aja kadang percaya konspirasi, Ri. Iya. Dan juga ya mau pintar apapun lu, kalau misalnya lu ngomong sesuatu yang orang lain gak nyaman, mereka gak bakal percaya. Iya kayak misalnya kan di Amerika misalnya. Contoh waktu jelang pemilu kemarin di Amerika banyak kelompok-kelompok anti Trump menganggap pendukung Trump itu adalah orang-orang yang percaya konspirasi. Jadi orang-orang yang percaya konspirasi misalnya kayak Meksiko itu akan dipagar gitu kan karena ya percaya cerita-cerita konspirasi bahwa selama pemerintahan sebelum Trump kita sudah dikuasai oleh elit global gitu. Kembali lagi, elit global. Kata kuncinya adalah elit global. Anda mengulang kata elit global. Nggak apa-apa. Maksud gue gini bro, itu yang dituduhkan kepada Trump gitu dan pendukung Trump bilang orang-orang yang anti Trump bilang bahwa Trump ini pendukung Trump tidak percaya COVID, bahwa menganggap COVID itu konspirasi, bahkan Trump pun ikut memainkan narasi itu juga bahwa sampai 3-4 bulan kalau gue nggak salah pas COVID awal-awal Trump nggak mau pakai masker. Iya benar. Perdebatannya apakah kita pakai masker apa enggak.
Gimana mau ini dia pendukungnya menganggap banyak yang tidak percaya COVID diciptakan di Cina gitu misalnya, ada cerita-cerita kayak begitu ya. Ini yang dituduhkan kepada pendukung Trump gitu. Nah, tapi di sisi lain ketika Trump positif COVID, bro, ya, Iya di ya, situ. ketika Trump positif COVID, kelompok anti Trump bilang gini, ini cuma cari simpati aja. Akhirnya mereka percaya konspirasi juga gitu loh, bro. Ini buat Trump ini cuma untuk ini aja katanya, memperlihatkan supaya dia diomongin orang lagi gitu. Aduh mah, ini orang tuh apa kayak ketagihan, banyak banget yang ketagihan banget konspirasi Iya, gitu. jadi- Kayak kalau nggak dengerin dan percaya konspirasi tuh gatal-gatal ya, lah badannya yang mereka. ingin gue sampaikan bahwa konspirasi tidak memandang latar belakang politik, usia, Latar belakang pendidikan, pendidikan, gender. apapun sangat mungkin gitu terjebak dalam pikiran-pikiran konspiratif gitu. Bener sekali. Tapi kalau kita balikin lagi ke Indonesia, Ri, gue ngelihat masih banyak banget kayak kita sering lihat lah apa namanya teman-teman kita hobi banget ngomongin konspirasi di tongkrongan, apa-apa dikit-dikit Wahyudi lah, Zionis lah, elit global lah, Cina lah, apa semuanya disebut gitu kan dikit-dikit. Kayak mereka ngeliat kucing kawinnya tuh udah elit global tuh dibilang tuh. Dan tapi kalau gue lihat sekarang, Ri, ini tuh percaya konspirasi itu sekarang bisa mengancam nyawa orang banyak. Maksud lu gimana? Nih gue nemu datanya nih. Kalau misalnya rata-rata orang yang orang tuh nggak percaya corona karena konspirasi. Mereka nggak percaya kalau corona tuh ada. Dan ini gue lihat di data Desember nih. Ini datanya Satgas Penanganan COVID ya. 16% masyarakat Indonesia tuh nggak percaya kalau corona tuh ada. Gede dong 16%. 16%, ya gue udah hitung nih, Ri. Penduduk Indonesia 267,7 juta. 16%-nya berarti 42,8 juta penduduk Indonesia Itu nggak percaya sekitar COVID hampir itu ada. 20 kali penduduk Sumatera Barat tuh. Nah, di Sumatera Barat 38% nggak percaya corona itu ada. Kampung gua Emang- Sumatera Barat. ya jangankan corona, bro. Negara ini ada aja mereka banyak yang gak percaya. Halo Sumbar. Oh, lu jangan kayak gitu, halo Sumbar, tangan kiri lu. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh. Halo Sumbar. Padahal itu menyinggung orang yang kidal. Kenapa gua nggak boleh kidal gitu? Nggak boleh kita. Tidak adil. Tidak adil Anda. Kenapa saya tidak boleh kidal gitu? Kenapa kiri dianggap nggak sopan? Kan saya kidal gitu kan? Jadi di Sumbar nggak boleh kita. Nggak tahu itulah maksudnya, itu bisa jadi perkelahian. Bisa jadi. Nah, Iya. iya Ri, apa namanya gila 40. Jadi bayangin, ya gini nih, orang yang nggak percaya COVID itu ada, udah pasti berarti mereka nggak patuh sama protokol kesehatan dong. Saya ngapain kan? Karena COVID nggak ada, ngapain gue nggak ngikutin protokol kesehatan kecuali paling cuman biar nggak ditilang aja sama polisi kan. Iya. Berarti bayangin nih teman-teman ya, 42,8 juta orang di sekitar kita gak patuh sama protokol kesehatan. Berarti balik ke kasus Sumatera Barat tadi, kampung gua nih kan, Kepalo Gale. Kepalo nih, Gale, Kepalo harga kepala. Gale nih, bro. Bukan nih artinya Bang Jago. Bang Jago. Kalau bahasa kampung gua Kepalo Siap Gale. Bang Jago. Bang Jago. Jadi artinya balik ke kasus Sumatera Barat tadi ya, ada 38% yang tidak percaya COVID itu ada. COVID itu ada. Itu artinya hampir 800.000 orang, bro. 800.000 di Sumatera Iya, Barat. penduduknya 2,7 juta. Ya sekitar 2,7 juta pemilihnya maksud gua. Gua apalnya pemilih gitu. Jadi gede, bro, itu, bro. Gede. Itu satu provinsi loh. Satu. Provinsi loh. Gokil. Gila. Jadi se-Indonesia 16%. 16%. Dan ini nih mungkin ada yang berargumen mungkin
apa namanya di kota-kota besar di Pulau Jawa nih ya katanya mungkin yang banyak kampusnya lebih apa namanya jadi kayak mungkin kota-kota besar kayak ya Jawa atau Medan gitu mungkin enggak ini mungkin 16%-nya tuh ya yang bukan kota-kota besar. Jangan salah. Bogor yang dekat sama Jakarta yang orang-orangnya rata-rata komuter bolak-balik Jakarta Bogor. Gue lihat ada datanya juga nih komuter. Ini orang Jakarta, orang masyarakat non Jakarta tapi kulturnya masih Jakarta. Itu ya harusnya. Karena mereka nih gue ada datanya juga. Yang dekat Jakarta nih. Apa namanya ada penduduk Bogor tuh bisa sampai 400.000-nya tuh commuting Jakarta Bogor. Gitu karena emang kerja di Jakarta atau sekolah di Jakarta gitu. Ini apa namanya? Apakah menurut lo pertanyaan gue nih ya, karena ini lo yang bawa wacana ya. Tapi belum selesai. Sorry. Yeah. Tapi itu belum selesai. Yeah. Nah, lanjut. tapi Bogor yang harusnya deket sama Jakarta nih, katanya kota paling metropolitan nih. Itu 50%-nya percaya nggak percaya aja. 50%-nya? 50%-nya ini kata Bima Arya ya. Ya apa namanya wali kota Bogor nih. Ada sekitar 50% yang percaya nggak percaya. Nah, jadi ragu-ragu ya. Yang percaya COVID ada cuma 29%. Oke. Kalau Sumbar tadi berapa yang percaya COVID ada? Nah, gue belum ada datanya tuh. Kalau misalnya Sumbar tadi kebetulan tadi ngobrol sama orang Sumbar yang tahu. Iya. Nah, cuman kalau yang gue perdalam di Bogor nih, baru 29% yang percaya, 19% yang bilang kalau itu konspirasi. Gila ya. Gila. Bogor yang sedekat ini itu kan Jakarta. Konsekuensinya gini bro. Nanti misalnya vaksinasi, mereka pasti orang COVID nggak ada, ngapain gua vaksin? Betul. Gitu. Betul. Ngeri juga ya. Ngeri juga. Ya bayangin guys, 42 juta orang di sekitar Anda itu nggak percaya COVID ya, which is mereka nggak peduli dengan protokol kesehatan. Pemerintah perlu membuat program wisata, namanya program wisata Wisma Atlet bro. Kayaknya bakal efektif tuh. Efektif tuh. Ya yang mau ke ini, yang mau Ya, ke Wisma Atlet. Persis kayak di Bogor daerah puncak ya. Ya. Pakai koplok Wisma Atlet. Kayak koplok gitu kan. Iya, kayaknya ya perlu tuh wisata Wisma Atlet tuh buat yang nggak percaya ini. Lihat nih. Iya kan? Dan ya itu karena percaya konspirasi dan ini data Desember loh. Ini gue nemuin data Desember. Jerings di penjaranya tanggal berapa bulan apa kemarin tuh? November apa Desember juga lah. Enggak Desember. Kayaknya Sebelumnya ya. sebelum Jering November. lu anggap sebagian dari itu Jering. Kan dia salah satu ininya Gerakan anti masker. anti maskernya itu kan. Itu bahaya. Walaupun dia di penjaranya bukan karena dia menghina kan, cara baik. Ini gue mau ngajak lu diskusi yang agak filosofikal deh bro. Gini, pertanyaan gue adalah, apakah tidak mempercayai COVID merupakan sebuah hak konstitusional? Kalau menurut pasal 28 sih semua orang bebas berpendapat, Ri. Iya. Terus? Jadi seharusnya mereka berpendapat untuk tidak percaya COVID itu di konstitusional. Harusnya. Kalau ngelihat pasal 28. Iya, tapi kenapa pada ditangkep-tangkepin juga, didenda, dimasalahin? Nah, ya soalnya ya ini kan lagi kondisinya gini. Ya misalnya ya gua kasih analogi lah. Misalnya gini. Gua kasih analogi lain nih. Misalnya lah, taruhlah kita bilang berarti COVID katakanlah tidak itu adalah hak konstitusional untuk tidak percaya misalnya. Ya. Kita sama-sama sepakat nih. Sepakat di situ. Karena kita lihat undang-undang nih. Ya, misalnya nikah beda agama itu punya dilindungi nggak konstitusi?
Gue lihat dulu deh. Gue jujur gue waktu sering protes soal masalah nikah beda agama. Nikah beda agama itu dilindungi konstitusi bro, berkumpul, berserikat, apa segala macam. Lu boleh kan? dilindungi hak konstitusi. Tapi yang ngelarang siapa dong? Undang-undang pernikahan. Karena harus tercatat di catatan sipil dan disahkan oleh agama agama yang bersangkutan. Nah, dan berarti kembali lagi, berarti yang tidak membolehkan itu lebih ke undang-undangnya. Bukan aturan agama dong. Undang-undangnya, ya aturan agama karena disahkan oleh undang-undang, ya kan, aturan agamanya yang nggak ngebolehin. Nah, tapi itu taruhlah oke, kita terima undang-undang ini kita tolak nih. Jadi lu kampanye nikah beda agama, nggak ada yang akan nangkap lu sekarang bro. Nggak apa-apa kan? Lu mengkritisi undang-undang perkawinan misalnya. Iya. Lu kampanye lah nikah beda agama itu nggak apa-apa. Ya, kira-kira orang akan nangkep lu apa enggak? Enggak sih, karena itu berpendapat gue. Berpendapat. Nah kalau COVID, iya bisa aja lu nggak percaya nih. Ada undang-undang karantina wilayah dan lain-lain gitu misalnya, yang mengharuskan lu menjaga prokes gitu, protokol kesehatan. Tapi lu tidak boleh mengkampanyekan COVID itu tidak ada. Ya untuk tidak mematuhi prokes gitu. Nah, karena ini urusannya udah sama penyakit, udah sama hidup mati orang, Ri. Iya kan, ini kan kita bicara soal konstruksi bernegara. Ya. Tapi sejauh ini kan memang belum ada orang yang orang yang ditangkap karena berpendapat kalau dia tidak percaya COVID. Iya. Jerings kan bukan karena itu. Iya, maksudnya ya implikasi lainnya kan juga mengumpulkan orang, bro. Tidak patuh prokes. Lalu tidak patuh prokes kena lu mau percaya mau enggak soal COVID. Betul. Iya kan? Karena ya ditangkap karena tidak patuh prokes. Prokes kan. Nah, artinya apa? Ini ada soal, maksud gue gini, soal kedaruratan gitu. Ya, soal kedaruratan yang dari perspektif negara harus menjadi cenderung lebih realis menggunakan instrumen law and order karena ini darurat, bro. Memang ini lagi darurat. Ya lagi darurat, beda sama konteks perkawinan tadi gitu. Ya. Jadi perkawinan itu cuma darurat untuk beberapa orang Ya, saja. tapi bagi kalian pasti ada beberapa yang menganggap itu darurat, tapi nggak semua memang. Iya, tapi memang kalau lu udah berhasil ngegolin nikah beda agama, nikah beda-beda atau sama-sama lainnya, itu bakal kebuka jalannya. Jadi ayolah cepatlah teman-teman beda agama ini bisa menggolkan itu. Ayo cepat guys. Ya misalnya kasus kayak LGBT lu jangan mimpi dulu lah gitu. Iya itu. Oh iya. Iya kan? Masih lu ngantri dulu nih, ada satu nih. Udah ngantri lama. Kata kawan kita yang stand up comedian nih Adriano Colby ya. Lu bener juga sih kata dia. Bener juga. Iya, lu kalau mimpi jadi LGBT ya tunggu dulu, beda agama aja belum sah. Masih ngantri dari kapan. Bener juga sih. Lebih banyak yang menangis loh karena itu loh. Ya kan? Ngaku. Anda korban ya? Korban. Nah, jadi gitulah kira-kira. Nah, yang kedua yang membuat konspirasi ini menurut gua jadi lebih gampang di no filter gitu ya buat masyarakat dapat ya, selain perkembangan teknologi juga counter dari pemerintahnya juga tidak terlalu bermutu gitu loh. Kayak gimana tuh kurang bermutunya? Misalnya ini nggak hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia. Gue contohin di Amerika misalnya. Di Indonesia misalnya, kita Indonesia dulu. Ada yang meninggal kan belum yang sembuh kan lebih banyak daripada yang meninggal gitu. Argumennya kan kayak gitu, bro. Ini bukan masalah yang sembuh ya, tapi negara bisa ngelindungin gua nggak sih? Karena tes aja mahal, kita harus bayar sendiri, harus apa sendiri, gitu kan? Iya, mau gimana juga oke nih, sembuh 659, tapi masa lu mau cuekin 23.000 yang mati gitu? Iya kan, 23.000 yang mati. Jadi
Misalnya kayak tes nih sekarang nih, rumah sakit kan pada protes tuh yang soal gosen apa genos ya yang punyanya UGM itu Iya, yang genos, murah genos, itu. genos. Ya kan, ini kan apa namanya kapitalis farmasi aja, mereka udah kepalang ngorder banyak alat tes PCR dan lain-lain, ternyata ada yang lebih murah, mereka akan jadi dirugikan kan. Saat daruratnya masih ada yang mikir Masih mikir untung rugi untung gitu loh. rugi, gila kan. Jadi negara harusnya tertipin nih yang begini-begini nih gitu kan. Ya untuk mempermudah orang bisa dapat akses tes semuanya. Yang penting kan itu gitu. Ya bukan jumlah sembuhnya yang banyak gitu loh. Ya memang di seluruh dunia juga kayak begitu. Di Amerika lebih radikal lagi Donald Trump ngomong, bro. Gimana tuh? Ini yang meninggal belum sebanyak perang sipil gitu. Sekalian aja ntar kita bilangnya apa namanya? Ya, ini meninggalnya belum sebanyak G30 SPKI Iya, harusnya di Indonesia ada pejabat yang berani ngomong kayak gitu, tapi ini belum sebanyak 30 S nih gitu kan. S gitu kan. Berani ngomong kayak gitu gua tonjok. Ini kayaknya belum sebanyak 65 nih. Orang tsunami lebih banyak gitu kan misalnya. Lebih banyak ini apa? Lebih banyak apa? Agresi militer Belanda 2. Sekaliannya Ini semua. kayaknya kita belum seperang Diponegoro deh gitu kan. Belum sebanyak perang bubat. Iya. Gitu. Jadi argumennya nggak bermutu gitu loh, bro. Sehingga konspirasi ini jadi terasa lebih bermutu, ada cita rasanya gitu. Cita rasa apa? Dan memang Cita rasa konspirasi. cerita konspirasi dan memang kalau gue lihat apa teori-teori konspirasi ini emang lebih tasty gitu loh, lebih untuk dicerna gitu loh. Betul. Daripada kebenaran tuh emang cenderung lebih hambar Lebih hambar dan pahit dan kebenaran. pahit kebenaran itu ya. Iya. Kayak puyer. Lu dapet kebenaran tuh ya obat gitu loh. Oke, contoh misalnya ternyata pacar Anda selingkuh itu kebenaran. Pahit kan? Iya. Pahit. Gitu. Pahit. Jadi apakah lu melihat misalnya lu diputusin sama pacar lu gitu misalnya. Ya dia bilang dia udah suka cowok lain itu kebenaran. Kebenaran dan pahit. Gitu. Pahit. Pahit memang. Karena obat, bro. Obat pahit. Obat pahit. Iya. Dan apa misalnya ternyata apa dia hamil karena di cowok lain. Kebenaran, pahit. Memang itu kebenaran. bukan anak lu gitu. Bukan anak lu. Itu udah bukan konspirasi, itu kebenaran. Cuma kalau misalnya konspirasi, oh enggak, itu dia mungkin cuman cari perhatian doang misalnya. Nah itu enggak sepahit kebenarannya memang. Pahit, tapi ya harus lu telan. Telan. Cuman masalahnya Kalau gini. lu mau manis-manis, gurih-gurih terus ya mecin aja lu makan tuh, konspirasi mecin gitu. Konspirasi mecin. Cuman gini, Ri. Mereka ini konspirasi memang tasty tapi siap nggak menerima kebenarannya itu. Misalnya kalau misalnya kalian nggak percaya corona itu ada misalnya, terus tahu-tahu lu kena corona, pahit kan? Pahit. Harus telan. Kenapa gue sekarang terus percaya corona itu ada ya? Misalnya kalau corona nggak ada ya setidaknya gue konsekuensi gue percaya corona, gue beli masker aja udah murah gitu loh. Sedangkan kalau misalnya gue nggak percaya tapi ternyata gue kena, lebih mahal lagi konsekuensinya. Ya, dan itu tadi ini temuan di show ini nggak kita rencanain. Iya. Bahwa konspirasi itu gurih dan addicted dan mencandu gitu kan. Candu. Ya, Ini namun konspirasi. kebenaran itu obat. Pahit. Tapi habis itu lu sehat. Abis itu lu sehat. Benar. Gitu, bro. Akhirnya A1 tuh ada menghasilkan wisdom loh. Ada. Akhirnya loh. Ketemunya on the spot. Bro. Ketemunya on the spot. Ini kenapa A1 harus terus lanjut nih. Karena kadang menemukan wisdom gitu dari jayus-jayus kita tadi. Padahal gue udah mau bubarin nih A1 nih. Kak, lu mau bubarin? Iya nih kayaknya Batara ini nggak baik nih jadi partner gue nih gini-gini doang gue nih gitu kan. Iya nih kayaknya nonton segitu-segitu doang Iya. nih. Tambah dong, ya, sebarin dong. Ya, itu tolong ya lu bantuin lah biar program ini tetap ada. Tetap ada karena bisa menghasilkan wisdom. Iya. Kayak Kita mau ganti format sebenarnya.
Jadi A1 mau jadi B2 abis tuh. Jangan dong. Iya kayak Ya, itu, kadang gitu. jadi B1 ya. Jadi B1 lagi kan. Gak apa-apa, B1 tuh setia dia. Tahu B1 apa? Tanya sama orang Batak. B1 adalah Diam. platnya Pak Anies Baswedan. Oh dia B1 ya? B1. B1. Iya. Nah, berarti dia Kalau Pak Joko kan RI1. RI1. Ya. Mungkin gua akan biasakan memanggil Pak Joko ini dengan sebutan Pak Joko sekarang. Pak, kenapa kok Pak Joko? Iya, karena nama beliau kan Joko. Iya. Orang manggil Jokowi. Tapi Joko dalam bahasa Jawa artinya perjaka. Ya, Joko. Dia sudah tidak perjaka. Iya. Anaknya sudah mau jadi wali Udah kota cucu, Solo. udah Udah punya cucu juga. Ya, Yan Etes. Kemarin ada di Twitter bilang kayak gini. Gua nggak heran nanti 40 tahun lagi ada nama calon presiden tuh Keisha, Salsabila, Raisya gitu kan. Jadi ada yang bilang kayak gitu di Twitter kemarin. Terus ada temen gue yang nimpalin. Kayaknya kalau 40 tahun lagi nama presiden kita Yan Etes, gue percaya deh. Gitu. Terus gue timpalin lagi. Oh iya, Menko Infonya namanya Rafathar. Oke, semakin tidak bermutu. Semakin tidak Udah baik tadi, udah benar. udah ada wisdomnya, Iya, habis itu udah. langsung jatuh lagi. Karena aslinya kayak begitu. Memang sudah nature-nya. Udah nature-nya Sudah kayak gitu. nature-nya. Oke, kita bunuh aja nih kamera, bro. Ya, Bro. buang aja dah. Ya, jangan dong, aset. Aset. Aset Pemda. Oh, kita didanain Pemda. Enggak, Pemda gua maksudnya. Pemda, Iya. wilayah total politik. Pemerintah maksudnya. daerah total politik ini. Kan namanya Mas Topo, masyarakat total politik. Karena ada masyarakatnya, Ya, ada ada daerahnya, ada daerahnya, ada warganya, ada warganya. Udah ya? Udah ya, daripada makin ngaco. Ya, sampai jumpa lagi di Satu berikutnya. Dadah. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.